Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebagaimana yang kita sepakati, pada malam hari ini kita memulai kajian membahas kitab Khudh Aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Taib, kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Aleppo. Di mana Aleppo itu? Di Suriah, ya. Di Suriah pada tahun 1925. Ya, tahun 1925 Masehi, dan meninggal dunia di kota Mekah pada tahun 2010. Masih baru atau sudah lama ini? 2010. Masih lama, masih baru ya? Ya, 14 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Lahir di tahun 1925, meninggal tahun 2010. Berapa usia beliau? 85 tahun. Taib. Beliau adalah seorang ulama yang gigih di dalam menuntut ilmu dan juga berdakwah, terutama berdakwah melalui tulisan. Ya, di antara buah karya beliau, ya, yaitu Al-Firqatun Najiyah. Mungkin kita pernah dengar kitab ini, Al-Firqatun Najiyah, ini merupakan karya beliau. Kemudian kitab yang ada di depan kita ini, dan juga masih ada beberapa kitab yang merupakan buah karya beliau. Dan ketika beliau melaksanakan umroh, lalu beliau bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Buah dari perkenalan beliau dengan Syekh bin Baz, akhirnya Syekh bin Baz meminta beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Ya, Syekh bin Baz meminta beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Ya, terutama di musim haji. Ya, dan juga di luar musim haji. Jadi kiprah beliau sangat terkenal di dunia kaum muslimin, ya, dan keilmuan beliau tidak diragukan. Tayyib.
Kita mulai dari muqaddimah, silahkan dibuka bukunya. Yang membawa alat tulis silahkan dikasih harokat, ya, atau dikasih baris, dan juga dikasih terjemahan, ya. Baiknya terjemahnya per kata. Kalau kita sudah tahu, tidak usah lagi diterjemahkan. Nah, yang kita terjemahkan adalah mufradat atau kosakata yang belum kita tahu, ya, yang belum kita ketahui. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Beliau memulai tulisan di kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innal hamdalillah. Apa artinya inna? Sesungguhnya, ya. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita. Wasayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah juga dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. May yahdillahu, barang siapa yang Allah beri petunjuk, fala mudilla lahu, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Tayyib. Beliau memulai kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau memulai kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita juga mohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, ya, karena diri kita ini memang selalu mengajak kepada keburukan. Jiwa kita terkadang mengajak kita kepada kemaksiatan, ya, maka kita berlindung kepada Allah dari diri atau dari jiwa kita yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Wasayyiati a'malina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, ya. Siapapun yang Allah Ta'ala beri petunjuk di dunia ini,
Kalau Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya. Walaupun mungkin menurut kita, ketika kita mengetahui ada seseorang yang kejahatannya luar biasa, kemaksiatannya luar biasa, ya. Tapi kalau Allah ingin memberi petunjuk kepadanya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, jika Allah ingin membuat seseorang tersesat, jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kesyirikan, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya atau memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, ya. Nah, ini kemuliaan agama kita. Istimewanya agama Islam menempatkan nabinya berada di tempatnya. Nah, kita sebagai muslim atau sebagai orang-orang yang beriman menempatkan nabi kita pada tempatnya, yakni abduhu. Ya, abduhu. Rasulullah SAW adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga utusannya. Kita menempatkan beliau sebagai hamba Allah, bukan sebagai keluarga atau keturunan Allah, tetapi kita juga tidak merendahkannya karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, amma ba'du, maka sesudah itu kata beliau, fahazihi as'ilatu hammatun fil aqidati. Maka pertanyaan ini hammatun, sangat penting, fil aqidah, di dalam akidah. Ya. Apa maksud beliau menyebut pertanyaan dalam tulisan ini? Karena memang kitab ini berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Ya, berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Beliau mengatakan, fahadhihi as'ilatu hammatun. Maka pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting fil aqidah, di dalam akidah. Ujiba 'alaiha ma'azikrid dalili minal Qur'ani wal hadisi. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kata beliau, ya. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kitab ini ma'azikrid dalil, dengan menyebutkan dalil, minal Qur'ani, dari Al-Quran, wal hadisi, dan juga dari hadis. Untuk apa beliau menyebutkan dalil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kitab ini? Kata beliau, liyatma'innal qari'u, liyatma'innal qari'u, agar membuat tenang al-qari. Mana al-qari? Orang yang membaca, ya, orang yang membaca. Liyatma'innal qari'u, kata beliau, agar membuat tenang orang yang membaca. Membaca apa maksudnya? Membaca kitab ini, ya. Karena kalau kita membaca sesuatu tanpa disertai dengan dalil, boleh jadi ini akan meragukan kita yang membaca. Tapi jika jawaban itu disertai dengan dalil, berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih, maka ini akan membuat tenang kita, meyakinkan kita akan kebenaran jawaban tersebut. Nah, kata beliau, liyatma'innal qari,
agar membuat tenang orang yang membaca kitab ini ila sihhatil jawabi, terhadap benarnya jawaban, ya, terhadap benarnya jawaban. Ya, jawaban itu untuk menguji kebenarannya harus disertai dengan dalil, ya. Kemudian li'anna aqidatat tauhidi, karena akidah tauhid, kata beliau, karena akidah tauhid asasun sa'adatil insani fid dunya wal akhirati. Ya, kata beliau, karena akidah tauhid itu asasun. Apa makna asas? Dasar, pondasi, ya. Lianna aqidatat tauhidi asasu sa'adah, pondasi sa'adah. Apa makna sa'adah? Kebahagiaan, ya. Jadi akidah tauhid itu, kata beliau, adalah pondasi kebahagiaan, ya, pondasi kebahagiaan. Maka orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, orang yang paling bahagia. Dan tauhid itu, kata beliau, merupakan asas, pondasi atau dasar atau pokok dari kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan siapa? Sa'adatil insan, kebahagiaan manusia. Ya. Fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Ya, di dunia orang-orang yang bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahagia hidupnya. Bahagia. Gimana tidak bahagia? Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, maka kalau dia bertauhid, dia akan berhusnuzon kepada Allah. Dia akan berbaik sangka. Ya, dia akan mengatakan, ujian yang menimpa saya hari ini adalah takdir Allah. Ya, kalau orang yang bertauhid begitu, dia akan meyakini ujian yang menimpa saya hari ini adalah takdir Allah. Allah yang mentakdirkannya. Dan apapun yang Allah takdirkan untuk saya, itulah yang terbaik untuk saya menurut Allah. Ya. Ini yang terbaik menurut saya, terbaik untuk saya menurut Allah. Nah, seseorang kalau sudah punya keimanan seperti ini, keyakinan seperti ini, bahagia dia. Walaupun anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, rumahnya terbakar, kendaraannya hilang, dia sendiri ditimpa penyakit. Tapi kalau dia bertauhid, ya, meyakini kalau ini adalah takdir Allah, mengimani kalau ini adalah takdir Allah, dan yakin apapun yang Allah takdirkan untuk dia, itu yang terbaik buat dia, maka hidupnya akan tenang, bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Ketika ditimpa musibah, akan cari kambing hitam, salahkan sana, salahkan sini, stres, ya, bahkan merasa hidupnya paling menderita di dunia ini. Nah, ini kata beliau, akidah tauhid adalah sumber kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Wallaha as'alu an yanfa'al bihal muslimin. Kata beliau, demi Allah, semoga aku meminta agar aku meminta kepada Allah, ya, semoga kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala, dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berharap buku ini atau kitab ini memberikan manfaat yang besar, manfaat yang banyak untuk kaum muslimin, ya, serta menjadikan beliau ikhlas di dalam menulis kitab ini, berharap
ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini muqaddimah atau kata pengantar dari beliau ya pada kitab ini. Taib, kita masuk ke bab yang pertama. Haqqullahi 'alal ibadi. Haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah atas hambanya. Ya, hak Allah atas hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak yang harus dijalankan oleh setiap hamba. Ya. Taib. As-soal, pertanyaan yang pertama itu tertulis di sana huruf sin, ini singkatan dari soal. Kemudian ada huruf jim, ini singkatan dari jawab. Ya. Jadi buku ini sekali lagi saya ulangi berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Taib. Limadza khalaqanallahu? Limadza khalaqanallahu? Apa artinya limadza? Ya, mengapa? Atau untuk apa? Limadza khalaqana? Khalaqana artinya menciptakan kita. Menciptakan kita. Ya, limadza khalaqanallahu? Kenapa Allah menciptakan kita? Atau untuk apa Allah menciptakan kita? Nah, ini pertanyaan. Untuk apa Allah menciptakan kita? Al-jawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lina'budahu, agar kita beribadah kepadanya. Agar kita beribadah kepadanya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukannya. Nah, ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya. Yakni agar manusia beribadah kepada Allah. Ya. Atau agar manusia mentauhidkan Allah. Dan ini agamanya para nabi dan rasul. Agamanya seluruh nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi ini untuk mengajak atau untuk mengajarkan manusia agar beribadah atau mentauhidkan Allah. Ya. Dan biasanya kalau kita melihat sejarah, diutusnya para nabi dan rasul itu ketika kaumnya sudah mulai melakukan kesyirikan. Ya, ketika kaumnya sudah mulai melakukan kesyirikan. Ketika satu kaum itu mulai melakukan kesyirikan, maka Allah utus nabi atau rasul untuk memperbaiki keadaan umat tersebut atau memperbaiki kaum tersebut. Ya. Taib. Wala nusyrika bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukannya. Ya. Jadi Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau hari ini ada di antara kaum muslimin atau manusia menyekutukan Allah, maka ini dia menyimpang dari tujuan penciptaan dirinya. Ya. Keluar dari tujuan penciptaan dirinya sebagai manusia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, ya, dalil kalau manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah atau untuk mentauhidkan Allah, yakni fi surati Dzariyat. Dalilnya adalah surat Az-Dzariyat. Ya, surat Az-Dzariyat. Ayat berapa?
ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka itu beribadah, ya, kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku, ya. Taib. Nah, ini dalilnya, ya, dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas seorang hamba adalah an ya'buduhu, yakni agar hamba-hamba itu beribadah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'a, dan agar hamba-hamba tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, ini jawaban beliau, ya, atas pertanyaan limadza khalaqanallah, kenapa Allah menciptakan kita. Jawabannya yakni apa? Agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan beliau di sini menyebutkan dua dalil. Dalil pertama dari Al-Quran, dalil kedua dari hadis atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Soal yang kedua, kata beliau, mahiyal ibadatu, mahiyal ibadatu, ya, apakah ibadah itu? Tadi kan kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah, ya kan, ya, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Nah, sekarang beliau lemparkan lagi pertanyaan, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Nah, hari ini sebagian kita memahami ibadah itu apa? Sholat, puasa, baca Quran, haji, umroh, sedekah, ya. Terbatas. Ini yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Taib. Mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Ya. Dan kita harus paham. Kalau kita pahamnya setengah-setengah tadi, hanya tahu tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, sementara kita nggak ngerti ibadah itu apa, nah, maka ini juga tidak akan, ya, tercapai tujuan dari penciptaan kita itu sendiri. Ya. Taib. Al-ibadatu, ibadah itu, kata beliau, ismun jami' lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali. Ya. Ibadah itu, kata beliau, adalah ismun jami', ya, nama yang meliputi atau nama yang mencakup lima yuhibbuhullahu, ya, terhadap apa saja yang Allah cintai. Jadi ibadah itu semua nama atau sesuatu yang bisa kita sebutkan dan itu Allah cintai, Allah suka. Minal aqwal, apakah sesuatu itu berasal dari ucapan, wal af'ali, atau perbuatan. Ya.
kalau terjemahan bebasnya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai. Apakah itu ucapan maupun perbuatan. Ya. Nah, jadi ibadah itu semua yang Allah cintai. Jadi kalau Allah cinta, Allah suka, itu ibadah. Ya, lawannya sesuatu yang Allah benci. Apapun yang Allah benci dari ucapan mau perbuatan, maka itu adalah lawan dari ibadah. Lawan ibadah apa? Maksiat. Ya, maksiat. Jadi apapun yang Allah cintai, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, ini disebut ibadah. Ya, ini disebut ibadah. Kaddu'ai, seperti berdoa. Ya, berdoa. Jadi doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Namanya ibadah kalau benar dilakukan dan ikhlas, maka akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya, akan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi jangan disangka kalau kita berdoa itu tidak mendapatkan pahala. Dapat pahala. Walaupun doa kita belum diijabah. Ya, walaupun doa kita berdoa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 50 tahun kita berdoa. Ya, minta jodoh, minta keturunan, minta rizki, minta kesehatan misalkan. Tapi belum diijabah oleh Allah. Tetap saja setelah berdoa 20 tahun atau 30 tahun tidak juga punya keturunan. Apakah doa kita ini sia-sia? Tidak. Tidak. Ya. Karena kalau itu ikhlas kita lakukan berdoa dan benar cara berdoanya, maka kita akan dapat pahala. Akan dapat pahala. Ya, walaupun di dunia ini yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah kalau kita tidak mau berdoa. Ya. Allah marah kalau kita tidak mau berdoa. Taib. Was-salati, dan salat. Wazabhi wa ghairiha. Apa makna zabhu? Menyembelih. Ya. Menyembelih. Ya, jadi ibadah itu contohnya kata beliau seperti berdoa. Kemudian salat. Kemudian menyembelih. Dan ibadah-ibadah ini hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah ini dilakukan ya kepada selain Allah. Seperti berdoa. Tidak boleh kita ya meminta pertolongan, meminta rizki, meminta keturunan kepada selain Allah. Misalkan meminta kepada jin, meminta kepada pohon yang dikeramatkan, meminta kepada orang yang sudah mati. Haram. Tidak boleh. Dan ini jatuh kepada kesyirikan. Taib. Wazabhi, dan juga menyembelih. Ya. Tidak boleh kita menyembelih hewan, ya, hewan kurban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan selainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata ya, di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku ini, wa nusuki, dan juga sembelihanku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan juga matiku,
lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah penguasa alam semesta. Ya. Ini dalil yang beliau sebutkan dari Al-Quran. Nusuki artinya zabahi lil hayawanat. Ya, yakni nusuki artinya zabahi, artinya sembelihanku untuk hewan-hewan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, ya, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku sukai, mimma iftaratuhu alaih, ya, dari apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang paling Allah sukai dari hambanya, ketika hamba itu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ya, apa yang Allah wajibkan. Jadi ibadah yang paling Allah sukai ketika seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah adalah ketika hamba itu mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Maka sebelum kita mengerjakan yang sunnah, kerjakan yang wajib dulu. Jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ya. Kerjakan dulu yang wajib. Kerjakan dulu yang wajib. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Nah, baru kita mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, sekali lagi jangan sampai kita rajin mengerjakan yang sunnah namun meninggalkan yang wajib. Dan ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ya. Ketika sholat tarawih masjid penuh, sholat subuh tinggal 2 saf, iya kan? Nah, ketika sholat tarawih penuh masjid sampai keluar pasang tenda pengurus masjidnya. Tapi begitu sholat subuh, zuhur, asar sepi. Padahal yang wajib lebih utama dikerjakan, ya, lebih utama. Dan Allah lebih menyukai hambanya mengerjakan yang wajib. Taib. Nah, itu pengertian ibadah. Ya, jadi ibadah apa pengertiannya? Ismun jami' lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Ya, nama yang mencakup atau meliputi apa yang Allah sukai, baik itu dari ucapan maupun perbuatan. Ya, atau sederhananya ibadah itu adalah segala yang Allah sukai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ibadah yang berupa ucapan apa? Kalau ini tadi kan yang perbuatan, ya, berdoa, ini kan perbuatan nih. Sholat perbuatan, menyembelih ini perbuatan. Kalau yang ucapan, berzikir, ya, berzikir, ini ibadah. Tayyib. Pertanyaan yang ketiga, kata beliau, kaifa na'budullaha? Kaifa na'budullaha? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Tadi pengertian ibadah kita sudah tahu. Nah, sekarang cara beribadahnya gimana? Ya. Apakah boleh suka-suka kita? Semau kita, oh yang enak begini nih ibadah nih, begini. Besok, oh kayaknya enaknya begini nih, begini. Apakah boleh seperti itu?
Enggak boleh. Ya. Kata beliau, kama amaronallahu wa rasuluhu. Cara kita beribadah adalah kama. Apa artinya kama? Seperti amaronallah, ya, seperti yang Allah perintahkan, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Jadi cara kita beribadah tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak semau kita, tapi cara kita beribadah adalah seperti yang Allah perintahkan dan rasulnya, atau seperti yang Allah dan rasulnya perintahkan. Ya. Dan salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar. Ya, bagaimana cara beribadah yang benar. Dicontohkan dan diajarkan oleh para nabi dan rasul. Qala ta'ala, berfirman atau berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Athi'ullaha, taatilah Allah. Wa athi'ur rasula, dan taatilah rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan rasulnya dalam beribadah. Ya, dalam beramal. Mentaati. Rasulullah perintahkan kita cara sholat begini, ikuti. Sholat subuh 2 rakaat, ikuti. Sholat zuhur 4 rakaat, ikuti. Ya. Rukunnya begini, ikuti. Ya. Cara berdoa seperti ini, ikuti. Ya. Nah, jadi cara kita beribadah mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Ya, ay ghairu maqbulin. Ya, tidak diterima. Raddun artinya ghairu maqbul, tidak diterima atau tertolak. Ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu atau ibadah itu tidak kami perintahkan, nah, tidak kami perintahkan atau tidak kami contohkan, fahuwa rad, maka amal itu tertolak. Ya, maka amal itu tertolak. Nah, dua dalil ini menegaskan atau menekankan kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar, yaitu beribadah dengan cara mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Apapun ibadah itu, menyembelihkah, berdoakah, sholatkah, puasakah, haji dan umrohkah, harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Begini cara umroh yang benar, begini cara haji yang benar, begini cara menyembelih yang benar, harus kita taati. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah kita beribadah kepada Allah itu khaufan? Mana khaufan? Ya, dalam rasa takut, wa tama'an, dan harap. Ya. Nah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, suasana batin kita, suasana hati kita? Apakah suasana batin kita itu ya dipenuhi
oleh rasa takut dan harap, ya, atau takut saja, atau harap saja, atau dua-duanya, ya. Ketika kita beribadah itu, batin kita atau hati kita dipenuhi dengan rasa takut, ya. Takut apa? Takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah, ya. Ketika kita beribadah, kita takut akan siksa Allah. Wa tama'an, dan harap, berharap terhadap apa? Terhadap ampunan Allah, berharap terhadap nikmat Allah, ya. Berharap terhadap surga Allah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, apa kata beliau? Jawabannya na'am, ya, na'buduhu kadzalik, kita beribadah seperti itu, ya. Jadi kita beribadah itu, batin kita harus dipenuhi rasa takut dan harap, ya, rasa takut dan harap. Qala ta'ala yasiful mu'minina, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata untuk mensifati orang-orang yang beriman, ya. Allah berkata untuk mensifati atau untuk menjelaskan sifat orang-orang yang beriman tatkala mereka beribadah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, ya, orang-orang yang beriman itu yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Rabb mereka, atau mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan dalam keadaan harap, ya. Nah, ketika dia berdoa, dia khawatir doanya tidak diijabah oleh Allah, ya. Di satu sisi dia berharap, optimis doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat orang yang beriman, ya. Allah menjelaskan sifat orang yang beriman, yaitu ketika orang-orang beriman itu beribadah kepada Allah, hatinya dipenuhi rasa takut dan harap, ya. Dan tentu ini boleh, ya, boleh. Tidak seperti anggapan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kita itu dalam beribadah kepada Allah harus ikhlas. Harus ikhlas artinya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Jadi tidak boleh beribadah karena takut neraka, ya. Tidak boleh beribadah karena takut masuk neraka, atau tidak boleh beribadah karena berharap surga. Nah, ini sebagian pendapat kaum muslimin yang, ya, tidak benar, ya. Karena Allah yang mengatakan dalam surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum, orang-orang beriman itu ketika mereka beribadah kepada Allah khaufan wa tama'a, ya, penuh rasa takut dan harap, ya. Nah, Allah memuji sifat-sifat orang yang beriman di sini, ya. Kalau tidak boleh beribadah dalam kondisi hati yang takut dan harap, tentu, ya, Allah akan cela orang-orang yang beribadah seperti itu, ya. Tapi dalam hal ini Allah memuji orang-orang yang beriman. Dan diperkuat lagi dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ya. As'alullaha al-jannata. Aku meminta kepada Allah al-jannah. Apa al-jannah? Surga. Aku meminta kepada Allah surga. Wa a'udzu bihi, dan aku berlindung dengannya, ya, berlindung kepada Allah minan nar, ya, dari api neraka, ya. Berarti boleh nggak kita berdoa minta surga? Boleh. Beribadah berharap dimasukkan ke surga? Boleh. Berdoa agar tidak dimasukkan ke neraka, atau beribadah
agar tidak dilemparkan ke neraka? Boleh. Ya. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ya, meminta surga kepada Allah dan meminta atau berlindung ya dari neraka. Taib, terakhir, ma huwal ihsan? Ma huwa al-ihsanu fil ibadah? Kata beliau, apa itu ihsan di dalam ibadah? Ma huwa al-ihsanu fil ibadati? Apa itu ihsan di dalam ibadah? Al-jawab, al-ihsanu huwa, ihsan itu adalah muraqabatullahi ta'ala fil ibadati. Al-ihsan itu, kata beliau, muraqabah. Mana muraqabah? Muraqabah, merasa diawasi. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, di dalam ibadah, ketika kita beribadah. Ini ihsan. Ya, ihsan. Yakni kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita beribadah. Ya. Untuk apa merasa diawasi? Nah, supaya kita beribadah itu bisa lebih khusyuk. Ya. Kita kalau bekerja di dunia ini, kalau tidak ada yang mengawasi, santai. Main game, chattingan, buka Facebook dan lain sebagainya. Ya, kenapa tidak ada yang mengawasi? Tapi kalau ada yang mengawasi, kerja kita lebih serius, lebih fokus, memanfaatkan waktu dengan benar. Ya. Nah, ini fungsinya muraqabah. Ketika seseorang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beribadah dia akan berusaha untuk khusyuk. Ya, dan ketika menjalani kehidupan ini dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Dia merasa Allah senantiasa mengawasinya. Ya. Taib, kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, allazi yaraka hina taqum. Ya. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihatmu ketika engkau ya menggerakkan tubuhmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai dengan 219. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ya, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah ya. Dan enggak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia ini. Fa in lam takun tarahu, jika kalian tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya, atau yakinilah sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Taib. Ini mungkin yang dapat ana sampaikan pada malam hari ini, sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Ya. Dan sebelum kita akhiri, ana ingin meminta satu atau dua orang untuk membaca matan dari kitab ini dan juga menerjemahkan. Ya, dibaca kemudian diterjemahkan. Taib, ana minta yang ikhwan terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang berkenan? Coba yang berkenan saja. Ya, fadhal.
dari judul Haqqullahi. Buduhu Tayyib. Nah, satu lagi siapa yang berkenan? Pak Haris, silakan Pak Haris. Nggak apa-apa, dicoba aja, coba, nggak apa-apa. Mahiyal ibadatu. Salah nggak apa-apa. Al ibadatu. Al ibadatu jami'un yuhibbuhullahu aqwali af'ali kaddu'ai wassolati wadzabhi wa ghairiha. Taib, coba terjemahkan sampai situ. Apakah ibadah itu? Ibadah adalah nama yang meliputi yang dicintai oleh yang dicintai Allah dan dari ucapan dan perbuatan kaddu'ai seperti berdoa, sholat dan berkorban. Nah, wa ghairiha dan selainnya. Tayyib. Ya, ini materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Ada berapa pertanyaan yang kita bahas pada malam hari ini? Ada 5 ya. Pertama, limadza khalaqanallah? Kenapa Allah menciptakan kita? Atau untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabannya untuk apa? Beribadah. Taib, untuk beribadah. Pertanyaan berikutnya, mahiyal ibadah? Apa ibadah itu? Ibadah itu adalah nama yang meliputi setiap yang Allah cintai, baik itu ucapan maupun perbuatan. Taib. Setelah kita tahu ibadah, sekarang kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Jawabannya seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ya. Jadi cara kita beribadah adalah seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ada nggak caranya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita? Ada. Cara sholat ada, cara berkurban ada, cara puasa, haji, umroh ada, semua ada. Ya, maka kewajiban kita dalam beribadah adalah mengikuti apa yang diajarkan atau apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Berikutnya, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Apakah dalam beribadah itu kita
dipenuhi rasa takut dan harap? Jawabannya, na'am. Iya, harus seperti itu beribadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, hati kita harus dipenuhi dengan rasa takut dan rasa harap. Taib. Nah, terakhir, mahwal ihsan, apa itu ihsan fil ibadah, dalam ibadah, yaitu ihsan adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah. Ya, ini ihsan ya. Kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah. Taib, mungkin ini yang dapat ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol Umat, kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu, saya beri kesempatan. Tadi ummahat belum ada yang baca ya. Pertemuan berikutnya insya Allah giliran ummahat. Taib. Rencana kita pertemuan kita 10 pertemuan ya. Tapi qadarullah kemarin 2 hari kita berhalangan. Insya Allah mungkin ini 8 pertemuan selesai. Ya, jadi mudah-mudahan kalau 8 pertemuan berarti sebelum Idul Adha kita sudah tes. Gitu ya, sudah selesai supaya antum Idul Adhanya tidak terganggu nanti. Tayyib. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.